Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada stigmata milik Yesus. Tinjauan saya terutama adalah tinjauan kateketis, artinya saya akan beberapa hal mengenai katekese, tapi bagian terakhir saya akan sampaikan juga spiritualitas, apa maknanya bagi kita, apa pentingnya bagi iman kita, dan juga nanti saya akan ulas apa keterkaitannya stigmata ini dengan ayat-ayat Alkitab dan juga dengan iman kita sendiri sebagai seorang Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Pertama saya mau bahas terminologi. Terminologi berarti peristilahan. Saya mau bahas istilahnya lebih dahulu. Ini banyak orang tahu lah, stigma. Bahkan kata stigma juga sudah menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia. Maka kita tidak asing dengan kata stigma. Ini kan dekat sekali dengan stigmata. Hubungannya apa dengan stigmata? Secara peristilahan, stigma di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Juga diartikan tanda. Yang bagian warna kuning itu adalah contoh penggunaan kalimat. Anak itu menjadi betul-betul nakal karena diberi stigma nakal oleh orang sekelilingnya. Kita tinggalkan KBBI. Kemudian kalau kita searching dalam bahasa Indonesia, misalnya kata stigma juga ada dalam Wikipedia berbahasa Indonesia, diartikan pandangan orang yang menilai diri kita negatif. Lihat arti yang lain, umumnya diartikan dengan makna negatif, ciri negatif. Berarti stigma itu boleh kita katakan tanda, ciri, kekhasan yang diartikan negatif. Itu stigma. Lalu kalau kita mundur kepada zaman kuno, pada zaman kuno stigma itu arti harafiahnya tanda yang dicap pada kulit hewan. Jadi penggunaannya pertama-tama untuk kulit hewan. Seperti ini caranya. Anda bisa lihat dalam gambar yang saya tampilkan, inilah stigma untuk hewan. Jadi pada kulit biasanya kena pada bulunya, kemudian dipanggang dengan besi panas, dan besi panas itu dikenakan pada kulit hewan sehingga kemudian muncul cap seperti ini. Anda bisa lihat ini K2, K2. Dan zaman sekarang pun masih ada. Kalau kita lihat ya, ini orang zaman sekarang foto yang saya tampilkan. Kalau yang lebih kuno lagi, tapi sebenarnya juga nggak terlalu kuno, dalam perbudakan stigma itu dipakai untuk budak. Besi yang dibakar sehingga membara, kemudian dikenakan pada kulit Anda. Apa yang terjadi? Ya kulitnya melepuh. Tapi setelah sembuh, kulit yang melepuh itu akan meninggalkan cap pada kulit. Nah itulah namanya stigma pada zaman kuno. Ini zaman kuno sekali, tapi yang saya tampilkan tidak terlalu kuno. Ini perbudakan yang waktu itu masih terjadi di benua Amerika. Anda bisa lihat yang saya lingkari dengan warna merah, itulah pemberian stigma pada seorang budak untuk menandai budak ini milik siapa, untuk menandai tuannya siapa, dan lain sebagainya. Jadi arti harafiah stigma adalah cap. Awalnya digunakan untuk hewan, tapi kemudian digunakan juga untuk budak untuk menandai. Perkembangan selanjutnya kata stigma itu dipakai untuk memberikan satu cap negatif, terutama kalau pemakaian di dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kata stigma dan stigmata itu kata yang sama. Karena akar katanya adalah bahasa Yunani. Stigma itu kata tunggal, berarti stigma itu artinya satu, stigmata itu jamak alias plural. Ini sama seperti akar kata, ini contoh yang lain untuk memberikan pengetahuan sedikit mengenai bahasa Yunani. Karisma itu tunggal, karisma bunyinya karisma itu tunggal, karismata itu jamak. Dari akar karismata itulah muncul kemudian istilah gerakan karismatik. Karismatik movement dari kata karismata. Karisma artinya karunia, karismata karunia secara jamak. Berarti stigma itu tanda yang satu, stigmata tanda-tanda karena sifatnya jamak. Saya mau membahas dulu terminologi supaya kita tidak bingung. Sehingga sebenarnya ada beberapa perkembangan. Maka ketika nanti kemudian dibawa di dalam konteks iman Katolik, dibawa dalam konteks iman kita, maka kita sudah paham dulu sebenarnya arti dasarnya itu apa, arti harafiahnya apa. Kita kupas dulu. Jadi awalnya kata stigma itu tidak langsung dipakai untuk istilah iman, tapi sebenarnya umum saja. Semua tanda, semua cap itu ya namanya stigma atau stigmata. Bahkan kalau pada zaman kuno beberapa suku yang mentato badan, tato itu juga stigma sebenarnya. Stigmata kalau tatonya banyak.
Ini harafiahnya dulu ya. Terminologi supaya Anda tidak bingung mengenai itu. Sehingga harafiahnya tahu dulu, kemudian perkembangannya baru kemudian kita juga tahu. Nah, dari penggunaan secara umum dalam masyarakat itu kemudian kata stigma kalau tunggal, stigmata kalau jamak itu juga dipakai di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita sudah beralih ke bagian yang kedua. Sekarang sudah membahas kata itu di dalam penggunaan iman. Dan kalau kita membuka Alkitab, sesungguhnya kata stigmata itu ada di dalam Alkitab. Maka kalau gereja Katolik itu mengakui adanya stigmata, sesungguhnya itu pengakuan yang ada landasannya dalam Alkitab. Kita harus membuka Alkitab di dalam Galatia 6 ayat 17 untuk menemukan penggunaan kata stigmata di dalam Alkitab. Saya bacakan lebih dahulu di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Perhatikan, menyusahkan aku. Akunya siapa di sana? Karena surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, maka aku yang dimaksud adalah Rasul Paulus. Berarti di dalam tubuh Rasul Paulus, pada tubuh Rasul Paulus ada tanda-tanda milik Kristus. Lah mana istilah stigmatanya, Romo? Kita lihat dong dalam bahasa asli. Jangan hanya di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan terjemahan. Maka sekarang kita membuka ayat yang sama Galatia 6 pada ayat yang ke-17 di dalam bahasa Yunani. Yang langsung pada yang dicetak kuning. Sebenarnya dari awal juga bisa kita baca, tapi setelah titik itu ada ego garta stigmata. Jadi ini dibacanya mulai setelah titik ini, ego garta stigmata tu Yesu entosomati. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya tampilkan kedua-duanya. Anda kalau pengen lihat Alkitab kita dalam bahasa asli itu ada yang di bagian bawah. Kalau bahasa Indonesia itu kan terjemahan ya. Nah, Alkitab bahasa asli kita itu seperti itu. Ini sekaligus juga menjawab untuk orang-orang yang kadang-kadang memberikan hoax atau memberikan tuduhan. Orang Kristen Alkitabnya tidak asli, sudah dipalsukan. Ini saya tunjukkan aslinya. Sekarang arahkan pandanganmu pada bahasa Indonesia yang di atas, yang saya beri warna kuning, tanda-tanda milik Yesus. Perhatikan, tanda-tanda milik Yesus. Ini aslinya bunyinya bagaimana? Yang di bawah, ta stigmata tu Yesu. Berarti sebenarnya saudara-saudari, di dalam Alkitab ada kata stigmata. Maka ketika gereja Katolik menggunakan istilah stigmata, itu bukan suatu kata yang dicomot dari manapun, tapi satu kata yang diambil dari Alkitab menurut surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Maka sesungguhnya istilah stigmata sangat alkitabiah, saudara-saudari. Jadi ketika gereja Katolik menggunakan istilah stigmata, itu istilah yang diambil dari Alkitab. Ayatnya sudah kutunjukkan. Tadi Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Inilah kata stigmata yang aslinya tercantum di dalam Alkitab kita. Haleluya, saudara. Maka terjemahan Alkitab tadi juga dapat kita terjemahkan sedikit berbeda. Bukan berarti terjemahan yang asli dari LA itu salah, bukan. Saya tidak mengatakan terjemahan LA itu salah, tetapi dalam konteks pembicaraan kita mengenai stigmata, ayat yang sama setelah kita tahu istilah aslinya dalam bahasa Yunani, dapat juga kita artikan seperti ini. Dengarkan baik-baik. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada stigmata milik Yesus. Berarti stigmata itu menunjuk pertama-tama pada milik Yesus. Yaitu apa? Luka-luka Yesus yang umumnya nanti kita akan lihat selanjutnya jumlahnya ada 5. Berarti stigmata alkitabiah. Di bagian pertama ini saya tunjukkan lebih dulu bahwa gereja Katolik bukan ngawur ketika menggunakan istilah stigmata. Ayatnya di mana? Galatia 6 ayat 17. Untuk Anda yang suka mencari ayat, kutunjukkan ayatnya dengan sangat jelas pada saat ini. Galatia 6
17. Berarti Rasul Paulus punya stigmata apa enggak? Punya. Rasul Paulus punya stigmata menurut kesaksiannya sendiri dalam Galatia 6 ayat yang ke-17. Namun memang kita dapat memperdebatkan stigmata yang dimiliki Rasul Paulus seperti apa. Apakah seperti yang dipahami pada zaman sekarang yang nanti baru muncul pada zaman Santo Fransiskus Assisi, ataukah stigmata di dalam bentuk atau rupa yang lain? Kita bisa berdebat. Dalam arti kita bisa membicarakan hal ini dalam penafsiran-penafsiran yang lebih lanjut dan lebih dalam. Tapi saya berhenti di sini, tidak akan menafsirkan lebih lanjut, karena ini tema lain nanti berkaitan dengan interpretasi Alkitab. Tapi karena tema kita stigmata, berarti saya hanya mau mengatakan Rasul Paulus punya stigmata. Sekarang saya mau membahas fenomenanya, seperti apa sih stigmata itu. Kata stigmata itu sendiri menunjuk pada 5 luka Yesus. Memang kadang-kadang ditambahkan luka yang ke-6, yaitu yang ada di kepala, luka yang disebabkan oleh karena ya mahkota duri itu ya. Namun umumnya yang disebut stigmata adalah luka pada tangan 2, pada kaki 2 berarti 4, dan pada lambung, jantung atau hati ya, core. Nah, dalam bahasa Indonesia sulit ya, lambung, hati, jantung itu core ya, pada sisi badan Tuhan Yesus. Nah, di dalam kasanah gereja Katolik ada pembedaan 2 macam stigmata sebenarnya. Ada stigmata yang kelihatan dan stigmata yang tak kelihatan. Yang kelihatan memang betul-betul dapat dilihat dengan mata. Setiap orang yang melihat orang yang punya stigmata disebutnya stigmatik. Jadi Padre Pio contohnya itu stigmatik. Santo Fransiskus Assisi itu stigmatik, orang yang punya stigmata. Ya, ini nanti kalau saya ngomong stigmatik itu artinya seperti itu ya. Yang kelihatan itu betul terlihat oleh mata setiap orang. Tapi ada juga yang stigmata gaib. Tidak kelihatan itu kan gaib ya. Yang tidak kelihatan orang tidak bisa melihatnya. Tetapi antara stigmata yang kelihatan dengan stigmata yang tidak kelihatan itu punya persamaan. Yaitu rasa sakit atau penderitaan pada tempat-tempat yang sama. Nah, ketika saat-saat tertentu orang yang punya stigmata atau stigmatik tadi mengalami rasa sakit yang begitu mendalam, penderitaan yang sangat kelihatan, misalnya dalam tangan itu ada luka, sakit sekali, tapi ada juga orang yang punya stigmata tanpa terlihat, tapi sakitnya sama. Jadi yang kelihatan dan tidak kelihatan perbedaan hanya pada bentuk luarnya, tapi rasa sakitnya sama. Stigmata itu sebuah fakta yang realistis, kenyataannya memang ada. Banyak orang yang memiliki, bahkan nanti jumlahnya ada puluhan, nanti saya akan berikan daftarnya. Santo Santa berarti orang kudus, yang berarti sudah diakui oleh gereja kekudusannya, termasuk berarti di dalamnya stigmatanya. Kalau orangnya diakui kekudusannya, kan berarti juga stigmatanya diakui. Itu pun jumlahnya bahkan puluhan. Dalam fakta jelas bahwa ada 62 orang kudus stigmatik. Artinya 62 orang kudus yang memiliki stigmata. Ini sekarang saya berikan beberapa daftarnya, Anda dapat melihat. Tidak seluruhnya saya daftar karena memang banyak. Sebelum Santo Fransiskus Assisi memang tidak ditemukan, dalam arti tidak diterima laporan ada. Baru kita mengenal fenomen stigmata yang disertai luka itu mulai Santo Fransiskus Assisi pada abad yang ke-12. Ia lahir tahun 1100-an, meninggal tahun 1220-an. Pada suatu kali dia mendapat penglihatan ada malaikat dari golongan serafim. Serafim berarti malaikat dengan 6 sayap yang terbang di sekitar tahta Allah, jadi sangat dekat dengan Allah. Lalu tiba-tiba Santo Fransiskus Assisi mendapatkan stigmata. Santa Katarina Siena, sebelumnya dia mendapatkan stigmata di dalam wujud terlihat, berarti visible. Tapi kemudian ia berdoa kepada Tuhan, dikatakan bahwa kemudian stigmatanya menghilang, tetapi rasa sakitnya tetap ada. Itulah tadi yang bagian awal, kita sudah belajar membedakan bahwa ada stigmata yang terlihat, ada juga stigmata yang tidak terlihat, tapi rasa sakitnya tetap ada. Kenapa waktu itu kemudian bisa menghilang wujud fisiknya? Karena Santa Katarina Siena berdoa kepada Tuhan supaya tidak menjadikan dirinya tinggi hati. Biasalah,
Kalau orang mendapatkan anugerah-anugerah, godaan paling besarnya adalah tinggi hati. Godaan paling besar orang yang mendapat anugerah justru bukan melakukan kejahatan, tetapi mengunggulkan diri, merasa lebih unggul, merasa lebih suci. Orang pilihan Tuhan, aku terpilih dan kamu tidak. Maka Santa Katarina dari Siena berdoa, Tuhan hilangkan ini. Tokoh yang ketiga yang masih baru-baru ini, orang kita semua tahu dan boleh dikatakan orang-orang zaman ini mengalami hidupnya beliau, yaitu Santo Pio atau lebih dikenal dengan nama Padre Pio. Padre Pio dalam banyak foto, karena beliau adalah orang kudus zaman modern, maka kita masih banyak melihat foto-foto aslinya. Anda bisa lihat dalam foto itu tangannya pun ketika diacungkan itu terlihat ada luka-luka di sana. Fakta mengenai stigmata, orang-orang yang mendapatkan stigmata itu diteliti tidak hanya oleh orang-orang Katolik. Jadi bagaimana disikapi fakta itu berbagai macam. Penjelasannya berbeda-beda, maka terjadi perdebatan. Tentulah gereja Katolik dan orang-orang Katolik menerima itu sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Terutama untuk mereka yang sudah jelas dikanonisasi. Berarti kalau kita mendengar ada orang yang menerima stigmata, jangan langsung percaya. Sampai terbukti kebalikannya, artinya sampai terbukti kekudusan orang itu, sampai terbukti memang betul orang itu dinyatakan kudus oleh gereja melalui proses kanonisasi, lebih baik tidak percaya lebih dulu. Karena pada suatu masa titik tertentu memang pernah ada juga orang yang melakukan penipuan mengaku mendapatkan stigmata. Contoh yang sangat terkenal adalah Magdalena de la Cruz ya. Tetapi begini, meskipun stigmata menjadi perdebatan, tetapi ada fakta-fakta yang tidak tersangkal. Ada 3 fakta terkait stigmata yang tidak bisa disangkal karena 3 fakta ini objektif. Siapapun yang ngomong tidak mungkin menyangkal. Yang pertama, dokter tidak dapat mengobati luka-luka itu. Jadi contohnya luka pada tangan Padre Pio tidak bisa diobati. Fakta yang kedua, luka-luka itu ada terus namun tidak membusuk. Berarti apa? Luka-luka itu luka yang baru. Fakta yang ketiga terkait stigmata adalah justru sesekali dari luka itu muncul aroma harum, wangi-wangi dari itu. Tidak selalu, tetapi justru sesekali memunculkan aroma harum seperti kurang lebih aroma bunga rose atau bunga apa ya. Lalu kita akan masuk ke dalam maknanya seperti apa. Ini kan bagian yang cukup penting juga, bagian makna ini. Maka kalau kita ngomongin stigmata untuk kita apa ya? Begini kurang lebihnya yang saya tawarkan. Yang pertama, stigmata selalu terhubung dengan kekudusan. Kita hanya mengakui stigmata itu otentik kalau orangnya kudus. Berarti stigmata yang lepas dari kekudusan itu bukan apa-apa. Yang kedua, stigmata terkait dengan sengsara Kristus. Ketika orang makin kudus, orang dapat boleh dikatakan ikut ambil bagian dalam sengsara Kristus. Maka stigmata yang tidak berpartisipasi dalam sengsara Kristus itu tanda yang konyol. Ini 2 hal yang saya tawarkan. Kalau kita mau memahami stigmata, pertama kita pahami apa itu sambungnya dengan kekudusan. Yang kedua, apa itu sambungnya dengan sengsara Kristus? Ambil bagian, menyatu dengan penderitaan Kristus, seperti yang beliau sabdakan sendiri. Memikul salibnya, itu kewajiban setiap orang Kristen. Tapi sekarang kita buka dulu surat Filipi, pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia berarti Kristus dan kuasa kebangkitannya dan perhatikan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan. Maksudnya bahasa gampangnya kalau aku masuk juga dalam penderitaan seperti Kristus menderita, aku akan bangkit mulia. Mengalahkan penderitaan itu, bahkan mengalahkan maut karena kuasa Sang Kristus. Jadi stigmata sesungguhnya mengajari kita mengenai penderitaan kita sendiri. Karena apa? Orang yang punya stigmata itu menderita, merasakan sakit. Maka ketika kita membahas mengenai stigmata, saya menarik maknanya pada penderitaan kita sendiri. Dan ini cocok pada zaman sekarang ini, apalagi ini masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang orang banyak menderita, entah karena terkena COVID, entah karena terpapar
sakit penyakit yang lain, komorbid sehingga dia menjadi rentan, entah juga karena terdampak secara ekonomi dan lain sebagainya, stres dan lain sebagainya. Maka mungkin ini relevan ketika sekarang kita berbicara mengenai stigmata dan saya membahas penderitaan kita sendiri. Saudara-saudari, saya mengingatkan, kita sudah tahu tapi saya ingatkan kembali bahwa penderitaan kita apapun bentuknya umumnya hanya karena 3 sebab. Sebab pertama, penderitaan karena salah kita sendiri. Nomor 2, penderitaan bukan karena salah kita sendiri. Nomor 3, penderitaan karena menjadi pengikut Kristus. Nomor 1 contohnya apa? Anda punya harta banyak tapi memboroskan, sering main judi, sering main perempuan, lalu bangkrut. Itu Anda kemudian menderita karena bangkrut, tapi Anda salah sendiri. Anda di jalan suka kebut-kebutan, trek-trekan atau kebut-kebutan mobil, kemudian celaka karena suka kebut-kebutan. Itu penderitaan karena patah tulang dan sebagainya. Karena apa? Salah sendiri. Contoh yang bukan salah sendiri, di jalan Anda berkendara sudah dengan sangat hati-hati, sudah dengan sangat menaati peraturan lalu lintas, tapi orang ugal-ugalan menabrak Anda. Anda hati-hati, orang ugal-ugalan menabrak Anda, itu penderitaan bukan salah sendiri. Yang jenis ketiga, yaitu kita menjadi menderita karena diskriminasi oleh sebab kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Nomor 2 dan nomor 3 mirip tetapi berbeda. Dan yang dikatakan sebagai salib itu yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 itu bukan salib. Tapi memang ketika Anda menyadari kesalahan, kemudian penderitaan yang karena salah sendiri itu, kita menuju pada pertobatan dan kita persatukan dengan penderitaan Sang Kristus, memang bisa menjadi salib. Di sini kita ingat zaman sekarang, apalagi ketika kita mengalami badai virus seperti ini yang membuat seluruh dunia juga negeri kita terjungkal-jungkal jatuh bangun, banyak hal yang bukan salah kita sendiri. Banyak hal bukan salah kita sendiri. Siapa yang menghendaki keadaan ekonomi seperti ini? Ketika Anda jualan tiba-tiba jadi sangat sepi, itu kan bukan salah Anda sendiri. Jualan menjadi sepi, usaha menjadi seret. Karena apa? Situasi dunia yang seperti ini boleh kita angkat kita sebagai salib itulah. Jadi situasi hari-hari ini dan sekarang kita membahas stigmata nampaknya cocok dan sinkron sekali. Saya mengarahkan pembahasan ini untuk juga mengingat salib kita. Dan sekarang saya akan katakan mengenai peneguhan-peneguhan dari ayat-ayat suci Alkitab. Bagaimana Tuhan meneguhkan kita di tengah penderitaan dan salib-salib kita. Tuhan menegaskan dalam Injil Markus 8 ayat 34, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dan ketika sekarang mungkin Anda sedang memikul salibmu, Tuhan sendiri katakan, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Tapi Tuhan berjanji akan memberi kelegaan. Meskipun seperti yang firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Kita harus mengalami banyak sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu benar saudara. Dan saudara-saudari, kenapa saya mengarahkan pembahasan mengenai stigmata ini ke dalam peristiwa penderitaan hidup kita? Karena memang penderitaan tidak perlu dicari datang sendiri dan penderitaan adalah realitas kita sehari-hari. Tidak ada orang yang terbebas dari penderitaan selama dia masih ada di atas muka bumi ini. Sebab muka bumi ini seakan pembuangan bagi kita untuk kita kembali ke tanah air surgawi, rumah Bapa sendiri. Saudara-saudari, tetapi jangan takut. Ayat di dalam surat pertama Petrus pada pasal pertama ayat yang ke-11 itu memberitahu kita segala penderitaan akan disusul oleh kemuliaan. Sudah itu jelas sekali sebagaimana Kristus menderita kemudian kemuliaannya menyusul, kita pun akan mengalami seperti itu. Dan firman Tuhan yang lain dalam surat Roma 8 ayat 18 katakan saudara, semoga juga dapat menjadi rema bagi kita. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan
Dengan apa, saudara? Katakan sama-sama. Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maka kalau sekarang kita menderita, dan sekarang memang zaman yang sulit sekali membuat kita menderita, kita katakan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini juga kita sanggah sebagai, dalam tanda petik saya katakan, stigmata kita juga. Karena hal yang esensial pada stigmata tadi apa? Rasa sakitnya, rasa menderitanya. Meskipun tidak kena pada badan kita dalam bentuk luka, tapi kita juga dapat secara spiritual, secara rohani menganggap itu stigmata kita pada zaman now ini. Bukan stigmata yang harafiah, tapi stigmata dalam arti rohani. Dan surat 2 Korintus 4 ingatkan kita, penderitaan ringan. Tuhan katakan, ini ringan, saudara. Ini ringan. Sebab apa? Para kudus zaman kuno, para martir mengalami yang jauh lebih besar. Lihat bagian terakhir, jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan itulah yang juga dialami oleh para martir. Maka para rasul, para kudus menganggap partisipasi, ambil bagian dalam penderitaan Kristus sebagai hal yang membuat kita bersukacita. Kolose 1 ayat 24 katakan, sekarang aku bersukacita. Haleluya, katakan saudara. Haleluya, karena aku boleh menderita. Kenapa seperti itu? Kenapa kok menderita? Malah justru bersukacita. Perhatikan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4 katakan saudara, yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Sehingga kami sanggup menghibur. Konteksnya apa? Para rasul, terutama yang diceritakan di sini Rasul Paulus juga menderita, tetapi masih sanggup menjadi penghiburan bagi orang lain. Sebab apa? Sebab Rasul Paulus katakan, kalau aku lemah, maka aku kuat. Dan juga beliau percaya pada firman yang Tuhan katakan, rahmatku cukup bagimu. Rahmatku, kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Dan bagian terakhir di dalam pembicaraan ini, kita akan terima penghiburan berlimpah-limpah. Surat 2 Korintus pertama ayat 5 katakan, sebagai penutup saudara, kita sabar menanggung penderitaan sebab apa? Perhatikan, surat Roma pada pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan ayat keempat. Saya katakan semoga menjadi rema bagi kita hari ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Perhatikan saudara. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Stigmata menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan, rasa sakit menimbulkan ketekunan. Dan tidak berhenti di situ saudara. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji. Kita ingat tahan uji itu ditegaskan dalam kitab Wahyu. Barang siapa tahan sampai kesudahannya, aku akan memberikan kepadanya mahkota kehidupan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Untuk alasan inilah kita menderita. Penderitaan yang bukan kita cari, tetapi datang sendiri yang menjadi salib bagi kita. Sebab setiap orang menanggung salibnya. Seperti firman Kristus. Maka obrolan kita tentang stigmata juga sesungguhnya menjadi semangat spiritualitas bagi kita. Zaman now, di tengah badai virus ini, kita pun menanggung stigmata dalam tanda petik. Mari baca sama-sama. Mari menjadi rema hari ini. Roma 5, 3 ayat 4.
mulai dari karena kita tahu. Anda yang di rumah, Anda juga membaca bersama-sama denganku mulai dari karena kita tahu. Bersama-sama dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, saudara. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Katakan amin, katakan haleluya saudara. Hadirin Tuhan ingatkan melalui pengajaran gereja, stigmata ini juga sesungguhnya menyangkut hidup kita, iman kita. Shalom Alaikum.